말해봐자 어서 다 cause I'm not shy Not shy, not me Oke, selamat datang untuk teman-teman di channel Nadina Nana di segmen Nadina Beauty. Halo. Ini sudah lama sekali sejak terakhir kali aku minta kalian untuk mendrop pertanyaan mengenai skincare yang aku sendiri udah lupa kapan terakhir kali aku bilang itu, dan aku baru bisa bikin videonya sekarang. I'm so sorry. Aku minta maaf sekali untuk teman-teman yang sudah menunggu lama. Itu kapan ya terakhir kali? Let me check. Itu tanggal 7 Juli dan sekarang sudah tanggal 14 September since jam 00.15. Sudah lebih dari 2 bulan yang lalu aku berjanji untuk membuat video ini dan belum terrealisasi, dan baru sekarang terrealisasi. Aku minta maaf deh sekali lagi buat teman-teman sekalian karena aku memang baru sempatnya sekarang. Jadi ya, pertama-tama aku mau bilang dulu buat teman-teman sekalian, nggak semuanya teman-teman di sini yang ngasih pertanyaan mau namanya disebut. Jadi aku nggak bakal sebut nama kalian yang ngomong ke aku untuk nggak disebut namanya. Pertanyaan-pertanyaan dari kalian sebagian besar ada yang mirip, jadi aku akan jawab dalam sekali jawaban saja. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang nggak aku sebutkan di sini karena pertanyaannya mungkin sudah dijawab oleh pertanyaan yang lain. Oke. Ya udahlah, daripada aku banyak bacot, mari kita lanjut. Oke. Pertanyaan pertama datang dari teman aku yang cantik mungil putih banget ini, namanya Faradina Rose. Pakai apa sih kok bisa mulus gitu, Din? Hah? Mulus? Kamu bisa lihat nggak kening aku yang lebar macam bandara ini ada jerawatnya? Aku nggak semulus yang kamu kira kok, cantik. Aku masih ada jerawat juga. Cuma memang di maintain untuk nggak terlalu banyak bekasnya atau nggak terlalu banyak jerawatnya. Jadi ya intinya aku nggak mulus banget. Pertanyaan kedua yaitu datang dari CCIC25. Pertanyaannya adalah, pernah pakai Cetaphil Nan? Jawaban singkatnya adalah tidak. Aku pernah dengar ini dari banyak orang kalau Cetaphil itu bagus katanya, tapi dari aku pribadi aku belum pernah coba, dan aku pengen coba. Kalau ada kesempatan nanti aku coba. Pertanyaan ketiga datang dari Intan Oktaria, Mbak Intan. Dia nanya, tips muka bebas jerawat dong. Dia nanya sama aku, yang akunya juga lagi jerawatan. Jadi aku ada beberapa tips gimana cara meminimalisir tumbuhnya jerawat-jerawat itu. Aku nggak bilang bakal hilang semua ya, cuman memang agak meminimalisir tumbuhnya jerawat itu. Pertama, dicatat buat teman-teman, kita harus selalu jaga kebersihan muka. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena muka kita itu terpapar debu-debu dari mana-mana. Kita pergi kemana-mana ada debu, kita ada di mana-mana ada debu nempel ke muka. Kita kan punya pori-pori yang selalu mengeluarkan keringat. Nah, ketika debu itu nempel di muka, masuk ke pori-pori kalian, keringat yang di wajah kalian itu nggak bisa keluar. Di sana mereka bertabrakan. Kotornya debu itu bercampur dengan keringat, itu yang membuat jerawat tambah banyak. Jadi, saran dari aku adalah kalian hanya cuma harus cuci muka secara rutin, rajin, dari mana-mana kalian harus cuci muka, bersihin mukanya. Untuk teman-teman yang cewek yang pakai makeup kemana-mana, benar-benar dibersihin makeupnya, pakai micellar water dulu, dibersihin semua makeupnya, terus nanti baru cuci muka, bersih pakai sabun, clear, baru kalian tidur. Jangan pernah bawa muka kalian tidur dengan kondisi bermakeup. No. Itu yang membuat jerawat jadi merajalela di wajah kalian. Itu sih yang paling penting, cuci muka. Tapi kalau memang sudah ada jerawatnya, mau mengempesin jerawat, dari aku ada beberapa. Biasanya aku kalau jerawatan, bener-bener enggak aku pegang sama sekali. Ini tips untuk kalian semua yang jerawatan, jangan dipegang. Bener-bener tangan kita tuh kotor. Kalau kalian pegang-pegang, mereka tuh jadi makin subur gitu loh jerawatnya. Kalian boleh praktekin deh. Ketika kalian punya jerawat, kalian pegang-pegang jerawatnya, sama bener-bener nggak kalian pegang, kalian harus tahan sama sekali. Aku yakin banget ada perubahan. Pasti nggak ada bekasnya. Nggak, aku nggak bisa bilang pasti juga sih sebenarnya, tapi menurut aku selama aku mengerjakannya, ketika ada jerawat dan aku nggak pegang, biasanya jerawat itu bekasnya nggak ada kalau di aku ya. Untuk teman-teman kalian boleh coba. Lalu yang kedua, kalau memang jerawatnya sudah pecah, sudah matang, jangan dipencet-pencet, karena sebenarnya yang membuat bekas luka di muka kalian itu bukan jerawatnya tapi bekas pencetannya itu. Jadi buat teman-teman kalau ada jerawat jangan dipegang, biarkan dia pecah sendiri sampai dia benar-benar kering kayak gitu. Untuk membantu mengeringkan jerawat yang sudah pecah, aku punya satu barangnya biasanya aku pakai. Aku sudah siapin di sini. Tada! Kalian bisa lihat produknya. Ini produknya, ini udah buluk banget botolnya. Ini produk dari La Tulip Acne Lotion. Ini tuh isinya adalah air sulfur. Jadi fungsinya adalah mengeringkan luka jerawat yang tadi kalian pecahin atau yang sudah pecah sendiri, untuk supaya dia nggak terlalu lama basah, supaya dia nggak terlalu lama memerah, dikeringkanlah pakai air sulfur ini. Dia menurut aku akan lebih efektif untuk jerawat yang sudah pecah gitu ya, ketimbang jerawat yang belum, karena dia nih fungsinya untuk mengeringkan kayak gitu. Biasanya biar nggak luka
biar nggak kebuka lukanya lama, jadi dikeringkan pakai ini. Itu doang sih. Tapi kalau teman-teman mau coba pakai barang ini ketika jerawatnya masih belum pecah juga nggak apa-apa. Dia buat jerawat kalian tuh lebih panas, jadi lebih cepat matangnya, jadi nggak lama-lama gitu loh punya jerawatnya, cepat dikeluarin isinya, cepat juga dia nanti keringnya kayak gitu. Nah biasanya setelah jerawat ini aku bersihin menggunakan barang ini tadi udah kering, aku akan timpa lagi dengan Laneige Water Sleeping Mask. Ini memang water sleeping mask, cuman kalau lagi jerawatan aku biasanya pakai ini. Ini cocok banget buat jerawat-jerawat kecil yang sering banget muncul di muka kalian. Kalau di aku pribadi ini bener-bener berpengaruh banget ketika aku lagi jerawatan. Biasanya aku pakai ini, besok paginya mereka sebagian besar kempes. Tapi memang untuk jerawat yang bener-bener membandel, biasanya aku tunggu matang dulu, nggak aku pegang, aku pecahin, aku kasih lap tulip, baru aku pakaikan ini. Ini tuh mengurangi bekas yang hitam-hitam di wajah itu. Kalau di wajah aku ini kayak gitu. Jadi sebenarnya ini water sleeping mask, tapi di aku efeknya sampai kayak gitu. Buat teman-teman yang lain mungkin bisa dicoba, mungkin juga cocok buat kalian. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan keempat, kalau mandi pakai susu full cream apa beneran bikin kulit jadi putih berseri? Kalau memang mandi pakai susu full cream bisa bikin putih, kayaknya aku udah seputih Airin sejak zaman dahulu kala. Tapi karena sayangnya dunia ini sangat adil, ya ini dunia nyata, ini tidak semudah itu, jadi ya nggak bisa mas, tolong. Lanjut kita pertanyaan selanjutnya dari akun entahlah aku imut, dia tanya pakai maskernya apa, terus makainya kapan. Aku biasanya pakai masker, semua jenis masker aku pakai, itu yang pertama. Tapi masker yang paling aku suka adalah masker sheet mask. Aku udah pernah mention di beberapa story WA. Aku udah pernah mention di beberapa story IG sebelumnya, dan aku bahkan taruh di highlight, mungkin beberapa teman udah ada yang tahu. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, tada, aku punya di sini sheet mask dari NuFace. Aku udah kayak promosiin banyak banget ini ke teman-teman yang lain, dan udah sering banget ngomongin ini. Entah kenapa kayak aku tuh senang banget pakai sheet mask yang ini ketimbang sheet mask yang lain kayak merek-merek drugstore kayak Garnier, yang lain-lain itu. Aku lebih suka NuFace ini. Efeknya di wajah itu kayak ketika kalian pakai itu dingin, kayak ada min-minnya gimana gitu. Dan aku biasanya pakai ini tuh buat meremajakan kulit aja, kayak emang asik, enak aja gitu dipakainya, kayak dingin, terus nanti mukanya jadi lebih segar. Atau juga di dalam sini juga ada serum yang memang kalau misalnya dipakai dia akan lebih menyehatkan kulit, kayak lebih cerah, lebih kenyal, misalnya kayak gitu. Kalian pernah dengar gak sih kalau ada omongan pakai sheet mask 30 hari tanpa berhenti, nanti dia bakal bikin muka kita lebih cerah. Dan aku nggak bilang kalau term itu bohong juga ya, kalian bisa coba juga. Kalau menurut aku itu masuk akal, karena memang di sheet mask itu ada serumnya. Kalau kalian rutin pakai itu 30 hari secara berturut-turut, menurut aku besar kemungkinan di wajah kalian nanti akan ada perubahannya. Kalau aku biasanya pakai ini setiap hari, setiap malam. Kalau lagi males ya 2 hari sekali, atau kalau lagi pengen hemat karena ini lumayan juga harganya, 2 hari sekali atau 3 hari sekali biasanya aku pakai. Dan aku pakainya biasanya malam menjelang tidur. Kalau kayak lagi baring-baring siap-siap buat tidur, biasanya aku pakai itu. Setelah cuci muka, setelah bersih semuanya, biasanya aku pakai itu gitu, setiap malam. Pertanyaan selanjutnya dari Surya Kusuma D, serum atau essence buat ngilangin bekas jerawat dan beruntusan yang ampuh kak, capek di PHP-in. Ini tadi aku udah sebut juga di awal di pertanyaan sebelumnya, cuman lebih kepada menghilangkan bekas jerawat ya. Kalau untuk jerawat yang beruntusan, yang ampuh kayak gimana, sejujurnya aku juga nggak tahu, karena memang selama ini aku pakainya barang-barang drugstore. Kalau memang teman-teman mau coba, kalau aku biasanya pakai yang tadi udah aku bilang, cara perawatan jerawatnya aja sih kalau menurut aku ya. Mungkin kesalahan teman-teman adalah ketika jerawatnya belum matang, itu kalian udah pencet, dan itu yang bikin luka dan yang bikin bekas jerawatnya jadi membandel dan lama hilang. Dari aku pribadi, aku lebih menyarankan teman-teman sekalian untuk mencegah jerawat itu ada, ketimbang memperbaiki yang udah tumbuh jerawatnya. Selama kalian menjaga wajah kalian untuk tetap bersih, clean, teratur, rutin untuk cuci muka, dan bener-bener aware gitu ketika kita, apalagi seorang wanita gitu kan, pulang dari mana-mana kotor, nggak langsung baring-baring, pokoknya langsung cuci muka dan lain-lain. Aku rasa mungkin nggak bakal menghilangkan beruntusan ya, cuman memang akan mengurangi kayak gitu. Karena menurut aku wajah yang kotor itu adalah sumber jerawat. Jadi teman-teman bisa mengurangi beruntusan itu dari bagaimana cara kalian nge-treat wajah kalian kayak gitu. Untuk serumnya sendiri, kalau aku pribadi sebenarnya aku nggak terlalu tahu untuk serum wajah beruntusan, karena memang biasanya wajah beruntusan itu adalah wajah yang sensitif, dan aku nggak berani untuk menyarankan kalian pakai alat ini itu, karena aku nggak tahu, siapa tahu nanti di kalian nggak cocok, atau malah nanti di kalian makin bikin beruntusan kayak gitu. Jadi aku nggak menyarankan itu. Aku lebih menyarankan kalian untuk bagaimana agar tidak menimbulkan jerawat baru kayak gitu. Tapi kalau kalian mau pakai cara aku untuk menyelesaikan masalah jerawat tadi sebelumnya, tadi aku udah sebut sebelumnya, pakai lap tulip sama Laneige.
Oke. Siapa first love-mu? Dia iseng banget yang ngasih pertanyaan. Ini pertanyaan soal skincare dan dia bertanya kayak gitu. Tapi aku bakal jawab, Sandi. Sandi. Mbak pakai krim dokter gitu nggak mbak? Dia bilang nggak boleh sebut namanya. Oke, aku nggak bakal sebut nama. Dan jawabannya adalah enggak. Aku nggak pakai krim dokter. Aku pernah pakai, tapi hasilnya nggak bagus di wajah aku, jadi aku nggak pakai krim dokter. Suka ke salon kecantikan nggak? Kalau dibilang suka, iya suka. Tapi kalau sering enggaknya, aku baru sekali pergi ke sana. Karena memang di salon kecantikan itu banyak banget treatmentnya, dan nggak semua treatment itu cocok di aku. Jadi aku merasa kayak, ya I don't need this. Karena menurut aku yang namanya skincare itu adalah ketika kalian cocok dengan sesuatu, maka kalian akan teruskan dengan itu. Jangan coba-coba kalian kayak udah cocok sama satu terus kalian pindah ke yang lain cuman gara-gara mungkin dia lebih mahal, lebih meyakinkan, kayak oh dia kan klinik kecantikan lebih mahal. Enggak. Sekali lagi enggak. Ada dua perbedaan yang harus kalian tahu di sini antara makeup dan skincare. Ketika makeup lebih mahal, aku akan bilang kalau memang makeup yang harganya lebih tinggi daripada yang lain mungkin memiliki hasil yang lebih bagus. Oke, aku setuju kalau dengan yang ini, kalau dengan makeup. Tapi kalau term yang bilang skincare yang mahal ada skincare yang bagus, no. Ingat, skincare itu pilih yang cocok, bukan yang mahal. Karena ketika kalian punya skincare yang mahal tapi nggak cocok di wajah kalian, itu nggak guna, sama sekali nggak guna. Jadi menurut aku lebih baik kalian mencoba sesuatu dikit-dikit, mencoba mencari skincare yang cocok dengan kalian. Ketika kalian sudah pilih, udah dapet yang cocok, kalian lebih baik teruskan dengan itu daripada kalian cari-cari yang baru. Itu bakal merusak wajah kalian. Kalau memang kalian cocok dengan skincare yang murah kayak drugstore, aku pribadi juga cocok dengan skincare yang drugstore, dan itu membuat wajah kalian bagus dan nggak bikin beruntusan, ya cocok dengan kalian. Kenapa enggak? Dan itu malah privilege buat kalian. Kalian nggak harus ngeluarin uang banyak untuk menjaga wajah kalian. Dengan uang sedikit, drugstore, wajah kalian bagus, ya kenapa enggak? Gitu nggak sih? Buat teman-teman yang lain yang struggle dengan wajahnya, yang memang harus pakai klinik dokter dan baru bisa bagus ketika pakai klinik dokter, ya itu nggak apa-apa, jadi jalanin aja. Karena aku bilang skincare itu cocok-cocokan. Ketika kalian pakai drugstore dan muka kalian jadi jelek, jangan pernah pakai lagi sama sekali, karena itu bakal seterusnya begitu. Jangan pernah dipaksain. Kalau memang cocok pakai krim dokter, pakai krim dokter, karena itu emang yang cocok buat kalian. Kayak gitu, pilih yang cocok. Beda sama makeup pilih yang mahal, oke, karena memang formulanya lebih bagus. Tapi skincare no, pilih yang cocok. Oke. Pertanyaan selanjutnya datang dari Syara Aisyah. Morning plus night skincare rutin dong. Gak ada dongnya sih, aku tambahin doang. Oke, buat temanku Syara Aisyah, morning dan night skincare rutin. Sebenarnya aku nggak punya banyak skincare rutin, tapi buat teman-teman yang memang pengen tahu, aku bakal tunjukin. Kalau pagi-pagi biasanya aku cuci muka, bersihin muka. Setelah bersihin muka, aku biasanya pakai, tada, kalian semua sejagat raya pasti tahu ini apa. Yap, Natur Republik Aloe Vera. Ini aku biasa pakai ini. Setelah cuci muka, kan gini ya, ketika kalian selesai cuci muka, biasanya sabun itu kan bikin muka jadi kering. Nah, ketika muka jadi kering itu yang bakal memicu muka kalian untuk penuaan lebih cepat. Karena dia kering, jadi aku harus basahin pakai ini, melembabkannya pakai aloe vera. Dan ini tuh kayak air, jadi kalau kayak ditempel ke muka, jadi ya udah basah aja gitu. Jadi makanya aku pakai ini. Biasanya setelah pakai ini, aku lanjut lagi pakai skincare, tada, Green Tea Seed Serum Innisfree. Orang-orang biasanya pakainya tuh sebelum tidur, tapi kalau aku biasanya pakainya pagi. Nggak tahu kenapa aku pakainya pagi. Ini serumnya caranya ditotol aja kayak di tangan, terus nanti ditotol di wajah, ditepuk-tepuk wajahnya. Setelah itu sampai kering, baru lanjut ke alat yang berikutnya. Ini aku nggak tahu ya teman-teman aku tahu apa nggak, tapi aku selalu pakai ini. Ini tuh Hada Labo. Aku nggak tahu ya Hada Labo apa, cuman nggak tahu kenapa waktu itu aku beli dan ternyata cocok di muka. Jadi makanya aku pakai. Ini Hada Labo. Aku belinya di drugstore biasa. Kalau di Watson ada biasanya, atau di Guardian juga ada. Belinya Hada Labo. Saya aku pakai ini. Isinya itu tuh kayak air kalau kalian tahu. Nah, sini tuh kayak air aja gitu, bening. Terus dipakai aja, hilang, nempel, udah gitu doang. Done. Selesai. Biasanya setelah pakai ini, wajahnya kan jadi lebih segar. Aku akan tunggu biasanya 15 menit. Biasanya aku pergi dulu nyapu atau apa sampai dia benar-benar meresap. Baru nanti aku balik lagi lanjutin. Aku pakai, tada, pakai baby skin yang warna pink. Kalau kalian tahu sebenarnya produk ini itu tuh sebenarnya primer. Kalau kalian tahu, ini tuh primer, tapi untuk wajah kering. Ada yang versi belinya untuk wajah yang berminyak. Tapi aku pribadi pakai ini tuh udah kayak rutin, udah kayak skincare. Aku nggak tahu ini salah apa benar, cuman aku pakainya ini. Baru nanti aku tinggal pakai bedak. Aku jadiin sebagai sunscreen maybe, karena di sini ditulisnya SPF 35 PA+++. Jadi ya, I don't know. Efeknya di muka aku, dia tuh jadi bikin muka aku tuh pink bling gitu. Jadi kayak ya udah cantik aja, makanya aku pakai.
Oke, itu tadi skincare pagi. Sekarang lanjut ke skincare malam. Setelah pergi dari segala macam kegiatan, aku biasanya langsung bersihin muka karena memang itu yang paling penting, mencegah wajah aku tumbuh jerawat biar nggak kayak hari ini tuh jerawatan. Biasanya aku langsung bersihin muka. Pertama-tama langkahnya adalah pakai micellar water. Bersihin make upnya dulu, benar-benar sebersih-bersihnya sampai ke maskara dan lain-lain. Untuk micellar water yang aku pakai dari Nivea nih, buat teman-teman yang tahu. Dia 0% alkohol juga, dan di muka aku selama ini cocok sih, jadi maka aku pakai. Kenapa harus bersihin pakai ini? Karena make up kalian itu nggak semuanya bakal terangkat ketika kalian langsung cuci muka pakai sabun. Ini tuh sebenarnya membantu si sabun itu untuk membereskan muka kalian dari segala sisa-sisa debu-debu dan make up itu. Pertama-tama kalian hapus dulu nih make upnya pakai ini. Nanti untuk sisa-sisa yang dikit dicuci pakai sabun pembersih muka gitu. Kalau kalian punya milk cleanser itu malah lebih bagus lagi sebenarnya. Setelah kalian hapus makeup kalian pakai micellar water, kalian bersihin lagi pakai milk cleanser. Nanti setelah pakai milk cleanser kalian cuci muka lagi. Itu jauh lebih bagus ketimbang kalian pakai milk cleanser aja. Menurut aku ya, lebih baik kalian harus tambah lagi dengan cuci muka, karena nggak ada yang lebih bersih ketimbang kalian cuci muka pakai sabun. Itu yang paling penting. Biasanya orang-orang langsung pakai cleanser langsung tidur dan masih jerawatan karena ada residu yang belum hilang dari muka kalian. Jadi lebih baik kalian cuci muka pakai sabun gitu. Setelah aku cuci muka pakai sabun, biasanya aku balik lagi kayak skincare pagi. Sekali lagi ini aloe vera, tapi kelanjutannya berbeda. Sampai di aloe vera aku biasanya pakai sheet mask. Ditunggu sampai 20 menit, nanti sheet masknya dibuka. Kalau aku lagi males banget untuk skincarean, biasanya sampai di sana aku tinggal pakai lip balm terus aku tidur. Itu udah membantu sekali. Setidaknya wajah aku udah bersih, udah cuci muka kayak gitu. Tapi kalau aku lagi rajin, biasanya aku lanjutin. Tada! Pakai Laneige Water Sleeping Mask. Nggak tahu kenapa ini tuh aku jatuh cinta aja gitu sama ini. Setelah semua skincare itu, aku akan pakai lip balm. Kalau aku lip balmnya aku pakai dari Nivea. Setelah selesai semua, aku pakai lip balm terus aku baru tidur kayak gitu. Dan setiap hari berulang dengan rutinitas skincare yang sama. Nggak ada yang spesial dari skincare aku. Cuman kuncinya di sini adalah rajin cuci muka dan rutin. Untuk teman-teman sekalian, rutin adalah kunci utama kesuksesan dari skincare kalian. Ketika skincare kalian udah cocok, udah mahal, udah bagus, tapi kalau kalian nggak rutin, nggak bakal ada hasilnya. Ingat, oke, disiplin itu yang paling penting. Pakai toner sama serum apa? Notek ya. Oke, dia bilang notek, jadi aku nggak bakal masukin namanya. Kalau pakai toner sama serum, aku udah bilang tadi semua skincare aku nggak ada toner dan nggak ada serum. Jadi ya aku nggak bisa jawab karena aku nggak pakai dua-duanya. Oke teman-teman semua, itu tadi semua sudah pertanyaan yang masuk aku jawab. Tuh, medok. Itu semua pertanyaan tadi sudah aku jawab. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak aku sebutkan, itu karena pertanyaan kalian itu mirip-mirip sama pertanyaan yang tadi sudah aku sebut. Aku sekali lagi minta maaf karena aku baru bisa bikin videonya sekarang. Tapi aku berharap semua yang aku sampaikan hari ini tetap bisa menjawab pertanyaan kalian dan bisa memberikan ilmu kepada kalian dan bisa memberi manfaat juga kepada kalian nantinya. Oke, kedepannya kalau teman-teman ada pertanyaan lain mengenai skincare atau mengenai makeup, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar atau kalian bisa hubungin aku di Instagram. Sudah follow atau belum? Promosi boleh lah ya. Dan kalau aku ada waktu aku bisa jawab. Kalau ternyata pertanyaannya banyak, aku bisa bikin video baru yang berikutnya. Jadi kita bisa bikin part 3 di section Nandina Beauty. Kalau kalian minta tutorial makeup atau yang lain, kalian boleh minta di sana. Nanti aku bisa sajikan ke kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, entah itu video cover maupun video beauty vlogger juga. Jangan lupa nonton video yang sebelumnya juga ya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini juga dan nyalain notifikasinya dan like videonya juga. Karena sepanjang kalian mengklik itu kalian tidak membayar alias gratis. Jadi apalah salahnya berbagi kepada saya gitu kan. Segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Semoga ada ya. Dan semoga bisa diedit. Goodbye!